para pimpinan yang saya hormati, Saudara Promovedus, wabil khusus keluarga besar, mungkin ada orang tuanya di sini. Sekaligus saya ucapkan selamat. Insyaallah anaknya telah diambang pintu kesuksesan tahap pendidikan tertinggi S3. Luar biasa. Ini kata-kata awal yang saya ingin keluarkan dari saya kepada Saudara Promovedus. Saya sudah membaca dan saya asyik betul-betul membaca Saudara punya karya, kegesitan dan juga data-data yang dihimpun itu sangat aktual ya. Data-data 3 tahun terakhir, tidak ada data-data yang usang ditampilkan di sini. Itu suatu prestasi. Kemudian juga kemampuan dan wawasan keagamaan Promovedus juga sangat kuat. Saya juga menyimak kekuatan bahasa, terutama bahasa Inggris ya, terjemahnya lumayan bagus. Dengan demikian memenuhi syarat untuk menggarap sesuatu yang sangat ideal. Ini penilaian pertama saya terhadap karya Anda. Namun demikian ada catatan kecil ya yang saya ingin saya tanyakan kepada Promovedus. Tapi ini bisa berarti sangat fatal untuk sebuah karya akademik. Pertama, saya terserang secara akademik ya, ini agak rancu apa yang Promovedus maksudkan dengan pesantren. Saya berusaha menemukan di dalam definisi operasional, penjelasannya juga tidak bisa temukan. Jadi begini, konsep pesantren itu apa? Di dalam ilmu logika atau ilmu mantik, sebuah konsep ideal itu linear, artinya dalam sebuah konsep itu harus kita bedakan antara supraordinate dan subordinate. Saya ingin membuat satu konsep sungai, supraordinate-nya adalah mungkin apa yang lebih luas dari sungai, danau atau laut, apa yang lebih kecil daripada sungai, parit, selokan. Nah, karya akademik itu janganlah masuk ke danau, laut, atau turun ke bawah ke parit dan sungai. Konsisten terus di situ. Nah, ini saya nggak jelas. Apakah yang dimaksud saudara pondok pesantren itu adalah sebuah bangunan fisik? Di situ ada asrama, ada masjid, dan ada pondok. Atau yang Anda maksudkan pesantren di situ adalah sebagai satu subkultur masyarakat. Di situ ada kita tahu ya bahwa konsep pesantren itu pernah digagas oleh Clifford Kidd. Itu ada priai, ada abangan, ada santri. Jadi ini merupakan satu subkultur. Atau trilogi pesantren itu sendiri ada kiai, ada santri, dan ada pondok. Nah ini saya nggak bisa menarik benang merah yang Promovedus teliti di sini. Apakah pondok pesantrennya yang merupakan kompleks bangunan yang dikaitkan dengan Greek tadi, atau juga kadang-kadang ada membahas pesantren sebagai satu subkultur. Jadi pesantren itu bukan hanya kompleks bangunan fisik, tapi pesantren itu juga merupakan kompleksitas nilai-nilai di situ. Ini belum jelas. Data-data kuantitatif yang disuguhkan di sini juga tidak konsisten terhadap konsep tadi itu. Lari masuk ke subordinate. Nah, jadi secara metodologis ini sesungguhnya ada masalah di situ. Saya memberikan satu jalan keluar. Apakah bisa kita rubah judulnya? Ya, karena kalau saya melihat di dalam sini dan apa juga yang Promovedus sampaikan itu bukan pesantren dalam pengertian subkultur, bukan juga trilogi pesantren, tapi lebih kepada pondok pesantrennya. Nah, bisa nggak kita katakan bahwa eko pondok pesantren, jadi bukan eko pesantren itu sendiri? Atau tidak perlu merubah judul, cukup ditambahkan definisi operasional bahwa yang kami maksudkan pesantren di sini adalah seperti yang Anda sampaikan tadi. Dengan demikian, ada data yang mungkin tidak relevan di dalam data-data Anda itu mungkin bisa dibikin dalam satu buku lain, tapi tidak dalam bentuk
disertasi yang membuat konsentrasi kita di dalam memahami sebuah konsep, atau mungkin promoventif punya alasan lain dilakukan. Penelitian ini memang menitik beratkan kepada lembaga, institusi pondok pesantren. Jadi kalau bertumpu dari Jamak Sare Dovir, itu beliau mengatakan ada 5 unsur pesantren. Pertama adalah kiai, santri, masjid, asrama, dan kitab salafi. Tetapi ketika saya terjun ke lapangan dan banyak berinteraksi dengan beberapa kalangan pesantren, pesantren ini kelihatannya banyak bermetamorfosis menjadi lembaga-lembaga yang agak formal, tetapi tetap mempertahankan, mungkin Bapak tahu, tetap mempertahankan yang tradisional. Di pesantren Buntet itu kiainya ada 53 dan asramanya kiai-kiai mempunyai asrama masing-masing. Subkulturnya juga di situ sangat masif, karena kalau kita lihat subkultur Salafiyah NU sangat dominan di situ, tetapi di dalam hal pendidikan mereka memisahkan lembaga pendidikan mereka menjadi lembaga-lembaga pendidikan yang umum, yang formal. Jadi di situ ada yang saya teliti adalah lembaga pendidikannya. Jadi lembaga pendidikan yang ada di dalam pesantren. Saya tidak meneliti secara subkultur pesantren, karena ini akan sangat luas dimensi sosialnya, dan juga mungkin harus ada intervensi studi antropologi. Tetapi saya ingin melihat bagaimana bisa menghasilkan dari sekolah atau lembaga pendidikan yang namanya pesantren ini, kita tidak hanya bisa melihat sebuah kultur lingkungan yang baik, tetapi juga secara Islam yang baik, tetapi juga kultur lingkungan yang baik. Sehingga penelitian ini cenderung memang ingin memetakan dulu seperti apa existing santri dan kondisi ulamanya sendiri, lalu kondisi kelembagaannya sendiri. Iya, saya kira cukup. Cara jadi gini, jadi lembaga pendidikannya ya memang benar dengan apa yang disuguhkan di dalam angka-angka itu ya. Tetapi kalau kita menyerempet juga menyangkut wilayah subkultur, pesantren sebagai satu subkultur, maka promoventus harus tahu bahwa di dalam definisi green, hijau itu tidak mesti harus dalam bentuk fisik ya. Ada yang disebut dengan brain green itu ya. Jadi pemikiran itu sendiri harus hijau, teologi itu sendiri harus hijau ya. Jadi apa ya, semacam heart green itu. Nah, ketika kita bicara tentang ego nanti, ego itu kan kalau kita bawa kepada bahasa agama Islam itu kan nanti kita akan bertemu dengan vocab al-ard. Nah, sekaligus masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau itu yang promoventus maksudkan, ada sesuatu yang saya ingin sekali lihat di dalam disertasi ada, tapi itu tidak muncul. Jadi ada missing link. Kalau yang dimaksudkan ego itu di dalam filsafat ya, jadi ego itu jangan diartikan hanya sekedar lingkungan hidup fisik saja. Tapi apalagi dibawa ke ego feminin, ego ngasah ke bawah. Saya ingin kalau itu yang promoventus maksudkan, kita lari ke atas, mulai dari puncak itu. Kalau kita membahas ego pesantren, karena mohon maaf ya, di dalam pesantren, kata-kata pesantren itu juga seringkali di sisi lain namanya Islam. Jadi Islam kadang-kadang promoventus menyebut Islam sebagai satu konsep ya, tapi kadang-kadang di tempat lain menyebut pesantren. Jadi begitu dekatnya antara pesantren dan Islam sehingga interchangeable. Jadi kadang-kadang ide itu dipakai istilah Islam, kadang-kadang juga di satu sisi menggunakan istilah pondok pesantren. Begitu bertumpang tindihnya antara Islam dan pondok pesantren, sehingga kadang-kadang tidak sadar promoventus itu menggunakan dua istilah yang
yang inkonsistensi di sini. Nah, saya ingin kalau itu diserahkan, dibersihkan dalam satu bentuk konsistensi, nanti berpikir kita juga nanti enak membacanya. Kita mulai dari ahad misalnya, contohnya begini. Kalau kita berpikir tentang konsep alam di dalam Islam, tidak bisa kita berpikir lingkungan hidup tanpa masuk ke Tuhan. Jadi apapun alam ini tidak bisa kita bicara tentang alam lingkungan tanpa berbicara tentang Tuhan. Karena siapa alam itu sebetulnya? Tuhan ini kan adalah tajallinya Allah, manifestasi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari sana dan akan kembali ke sana. Dengan demikian siapa kita ini sebetulnya? Jadi dari ahadiyah, the secret of the secret itu kemudian turun menjadi wahidiyah. Dari wahidiyah itu nanti ada awsaf, ada al-asma yang disebut dalam al-ayanut tabitah. Nah, al-ayanut tabitah ini masih permanen, masih qadim. Tapi turun lagi kan nanti ada yang disebut dengan al-ayan al-kharijiyah. Maka itu di dalam konsep Islam itu sebetulnya tidak ada perbedaan struktural antara lingkungan alam dan lingkungan hidup. Lingkungan alam dan lingkungan hidup itu tidak berstruktur. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi benda alam ini pun bertasbih kepada Tuhan, walakin la ta'lamuna tasbihahum. Kita tidak tahu tasbihnya laut, batu itu bagaimana. Jadi tidak ada pemisahan secara diametrikal antara lingkungan hidup dan lingkungan alam seperti para penganut sekularisme itu. Nah, inilah Quran. Yusabbihu lahu, kadang-kadang ma fis samawati, kadang-kadang man fis samawati. Nah, dari situ nanti itu al-ayanul kharijiyah itu mestinya harus dibahas dari sini dulu dengan itu. Alam itu apa? Alam itu kan istilahnya dari ayat makrokosmos, bahasa Arabnya alam. Mikrokosmos yang huruf kecil itu biasa ayat Quran gitu ya. Ayat dengan alam bisa bermakna wahid itu. Nah, kalau itu nanti masuk ke alam, ada alam gaib, ada alam syahadah, ini sekedar ilustrasi. Nah, ada gaib mutlak. Gaib mutlak itu terbagi dua lagi, ada alam jabarut, ada alam malakut. Ya. Gaib apa? Ada lagi yang disebut dengan gaib mutlak, itu alam barzah. Barzah artinya antara. Baru kita masuk ke alam syahadah. Alam syahadah itu alam nyata. Alam syahadah mutlak seperti mineral, benda mati yang kita istilahkan dalam bahasa ilmu alam ya kan. Tapi ada juga alam syahadah gaib mutlak seperti manusia, memiliki dua konsep kedirian di situ. Yang menarik di sini kalau kita mau bahas ke persoalan eko pesantren, itu saya nakhalaqna zawjaini, semua alam itu diciptakan Allah itu berpasang-pasangan. Ya, jadi pasangan makrokosmos, ada pasangan mikrokosmos, ada perkawinan mikrokosmos, ada perkawinan makrokosmos. Tidak bisa kita bicara tentang ekologi ekosistem tanpa berbicara tentang konsep azwaj. Jadi relasi gender itu bukan hanya manusia, tapi relasi gender alam juga ada. Ya. Kemudian itu juga harusnya dikutip atau jangan biha mayusudu biha wa yafsriqud dima. Itu konsep teologi lingkungan. Lalu apa risikonya kita menjadi seorang atau manusia sebagai khalifah? Di sini kita harus mulai membahas eko pesantren atau eko Islam gitu ya. Karena kita tidak boleh over maskulin menjadi khalifah. Kapan kita menjadi khalifah tapi over maskulin, itu akan terjadi kerusakan lingkungan. Nah, seperti sekarang ini kan, padahal Quran itu sendiri itu saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu atau Allah SWT itu lebih menonjol sebagai the mother of God ketimbang sebagai the father of God ya. Jadi nama-nama feminin Tuhan itu dominan dalam Quran. Hampir setiap halaman itu penuh. Ar-Rahim itu 114 kali, tapi nama maskulin Tuhan itu terulang hanya 1 kali. Ya, Al-Muttaqim 1 kali, Al-Mutakabir 1 kali. Tapi coba kita lihat nama feminin Tuhan, itu 100-an lebih itu. 114 kali, Ar-Rahman 50 kali. Ini satu bukti bahwa kita harus menjadi khalifah lebih condong kepada feminine power gitu ya, atau soft power gitu. Nah, kapan kita over maskulin di dalam menjadi khalifah di muka bumi ini, itu kerusakan lingkungan, kerusakan alam terjadi. Nah, ini yang saya tunggu dan saya cari dalam pembahasan Anda, tapi nggak ada sama sekali. Terima kasih.